Selamat pagi Pak Priyo dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi mengenai tugas kelompok mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada materi ekspresi reguler dengan bahasa Python. Sebelum itu izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Dia Indah Patikasari, Dian Pagita, saya Divesinta Sukarsatmaja, Elizabeth Zevanya Putri, dan Laili Novita Sari. Pada presentasi ini kami bagi menjadi 5 outline. Yang pertama, ada pengenalan ekspresi reguler. Yang kedua, modul ekspresi reguler Python. Yang ketiga, fungsi dalam modul RE. Yang keempat, meta karakter dalam ekspresi reguler Python. Dan yang kelima adalah studi kasus untuk implementasi dari regular expression Python. Putri, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan ekspresi reguler. Ekspresi reguler atau regular expression atau regex adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari ganti pada string, atau untuk memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer teori atau teori bahasa formal. Konsep ini muncul pada tahun 1950-an ketika matematikawan Amerika Stephen Colquhoun memformalkan deskripsi sebuah bahasa reguler. Konsep ini menjadi banyak digunakan untuk utilitas pengolahan teks unik. Kemudian selanjutnya yaitu modul ekspresi reguler di Python. Jadi modul ekspresi reguler dalam Python adalah modul bawaan yang bernama array atau array. Modul ini dapat digunakan untuk mencari, mengedit, dan memanipulasi teks dengan menggunakan pola-pola tertentu. Modul ini memiliki beberapa fungsi seperti match, search, find all, find iter, sub, dan split. Modul ini juga dapat digunakan untuk memvalidasi alamat email atau nomor telepon atau melakukan web scraping. Untuk menggunakan modul ini, kita harus mengimport modul RE terlebih dahulu dengan perintah import RE. Kemudian, kita akan dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia dengan sintaks re.fungsi dalam kurung pola koma string. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi di dalam modul RE. Jadi ada beberapa fungsi di dalam modul RE yang bisa kita gunakan untuk regular expression. Yang pertama adalah find all. Find all ini berguna untuk mencari semua substring yang ada di dalam string yang cocok dengan pola tertentu. Nantinya find all ini akan mengembalikan array yang berisi semua substring yang sesuai dengan kecocokan. Di sini contohnya ada import RE, kemudian ada variabel txt yang berisi string the rain in Spain. Kemudian ada variabel x yang berisi pemanggilan fungsi find all dengan dua parameter, yaitu parameter pertama adalah substring AI yang akan dicari, kemudian yang parameter kedua adalah variabel txt, yaitu tempat kita akan melakukan pencarian substring AI. Kemudian ketika di print, maka find all ini akan menghasilkan output array yang berisi dua elemen AI. AI ini didapatkan dari rain dan juga Spain. Kemudian fungsi yang kedua adalah search. Fungsi search ini berguna untuk mencari string yang cocok dengan pola tertentu. Nah, jika ditemukan kecocokan, maka fungsi search akan mengembalikan objek match. Nah, jika ternyata lebih dari satu kecocokan yang ditemukan, maka hanya kemunculan pertama saja yang akan dikembalikan. Contohnya di sini ada string selamat belajar Python, kemudian dilakukan pemanggilan fungsi search dan dengan diisikan dua parameter, yaitu parameter pertama adalah string yang dicari, di sini adalah Python, dan kemudian yang kedua adalah variabel str, di mana kita akan mencari string Python tersebut. Kemudian ketika di print, maka akan menghasilkan output object match. Nah, selanjutnya adalah fungsi split. Fungsi split ini akan mengembalikan array yang berisi string yang sudah dipisahkan di masing-masing kecocokan. Contohnya di sini ada string selamat belajar Python, kemudian dilakukan pemanggilan fungsi split dengan dua parameter. Parameter pertama adalah karakter spasi, artinya kita akan memisahkan string selamat belajar Python ini ketika menemukan karakter spasi.
Nah, kemudian ketika di-print, maka fungsi split ini akan menghasilkan array yang berisi 3 elemen, yaitu string selamat, string belajar, dan juga Python. Yang terakhir adalah fungsi sub. Fungsi sub ini berguna untuk menggantikan satu atau banyak kecocokan dengan string tertentu. Contohnya di sini ada string selamat belajar Python, dan kemudian dilakukan pemanggilan fungsi sub dengan 3 parameter. Parameter pertama adalah string yang ingin digantikan, yaitu Python, dan yang kedua adalah string yang akan menggantikan, yaitu di sini Swift, dan kemudian yang ketiga adalah tempat kita melakukan pencarian. Kemudian ketika di-print, maka sub ini akan menghasilkan string selamat belajar Swift. Di sini dapat terlihat bahwa string Python sudah digantikan dengan Swift. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meta karakter dalam regular expression Python. Dalam Python yang merupakan konteks regular expression, meta karakter adalah karakter khusus yang memiliki makna khusus dan digunakan untuk membangun pola pencarian yang lebih kompleks. Meta karakter ini memainkan peran penting dalam membentuk pola yang lebih fleksibel dan kuat. Nah, berikut ini ada beberapa meta karakter yang umum digunakan dalam bahasa Python. Yang pertama ada kurung siku. Untuk karakter kurung siku ini digunakan untuk mencocokkan satu karakter dari beberapa opsi. Yang kedua, ada garis miring terbalik. Garis miring terbalik digunakan untuk menghindari makna khusus meta karakter. Yang ketiga, ada tanda titik. Tanda titik ini adalah meta karakter yang cocok dengan satu karakter apapun, tetapi tidak cocok untuk karakter yang merupakan baris baru. Yang keempat ada tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas ini digunakan untuk mencocokkan awal dari string. Lalu yang kelima ada tanda dolar. Tanda dolar ini digunakan untuk mencocokkan akhir string. Yang keenam ada tanda bintang. Tanda bintang ini digunakan untuk mewakili 0 atau lebih penampilan karakter atau grup sebelumnya. Kemudian di sini ada tanda plus atau tanda tambah. Tanda tambah ini digunakan untuk mewakili satu atau lebih penampilan karakter atau grup sebelumnya. Lalu yang kedelapan ada kurung kurawal yang digunakan untuk mengatur jumlah pencocokan karakter sebelumnya. Yang kesembilan ada tanda tanya yang digunakan untuk mengindikasi bahwa karakter sebelumnya itu bersifat opsional. Yang ke-10 ada garis vertikal atau pipa yang digunakan untuk menggabungkan dua pola dan mencocokkan salah satunya. Dan yang ke-11 ada kurung kurawal, di 11 ada kurung bulat. Kurung bulat ini digunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian pola. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh implementasi dari masing-masing meta karakter. Di sini terdapat satu string, yaitu stringnya adalah saya hobi bermain basket. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh meta karakter dari kurung siku yang pertama. Dengan menggunakan kurung siku ini, saya ingin mencari semua huruf kecil yang secara urut berdasarkan string ini antara A sampai E. Kemudian, dengan contoh dari meta karakter yang kedua, yaitu ada backslash atau tanda garis miring terbalik. Di sini saya akan mencari semua digit karakter. Jadi maksudnya angka yang berada dalam string ini. Apakah terdapat angka? Jika ada, maka dimunculkan menggunakan meta karakter ini. Lalu kemudian di sini ada contoh meta karakter titik. Saya ingin mencari kata yang berawalan bas, diikuti 2 karakter, dan berakhiran T. Kenapa diikuti 2 karakter? Karena di sini terdapat 2 tanda titik. Setelah kata bas, lalu ada 2 tanda titik dan T. Maka ingin mencari awalannya bas, lalu ada 2 tanda titik yang mewakili 2 karakter, dan berakhiran T.
Kemudian di sini ada contoh meta karakter dengan seperti tanda kutip gitu atau untuk penanda pangkat. Nah, di sini saya ingin mengecek apakah string input itu diawali dengan kata hobi. Jadi dikasih tanda kutip ini lalu hobi, saya ingin mengecek apakah string ini tuh diawali hobi atau bukan. Nanti ada kondisi di mana jika iya maka menghasilkan ini dan jika tidak maka akan menghasilkan output ini. Lalu untuk contoh meta karakter tanda dolar, saya ingin mengecek apakah string input itu diakhiri dengan kata bermain. Jadi di sini saya memasukkan kata bermain lalu diakhiri dengan tanda dolar itu. Nah, saya ingin mengecek apakah dia tuh diakhiri dengan kata bermain atau tidak. Jika iya, maka hasilnya seperti ini, dan jika tidak, maka output-nya seperti ini. Selanjutnya ada meta karakter tanda bintang. Di sini saya ingin mencari kata yang diawali dengan diikuti 0 atau banyak karakter, dan diakhiri dengan huruf I. Nah, di sini saya masukkan kata lalu ada ditambah titik. Lalu di sini ada tanda bintang tersebut dan I. Maka nanti munculnya seperti apa, nanti kita akan lihat setelah kita run program ini. Lalu di sini ada contoh meta karakter tanda tambah atau plus. Jadi saya ingin mencari kata yang diawali SA dan diikuti satu atau banyak karakter dan diakhiri dengan huruf A. Penulisannya seperti ini. Nanti kita lihat akan munculnya seperti apa. Lalu di sini ada contoh meta karakter tanda tanya. Di sini saya ingin mencari kata yang diawali dengan DE, diikuti 0 atau 1 karakter, dan diakhiri dengan huruf N. Penulisannya seperti ini. Lalu di sini saya ingin menunjukkan contoh meta karakter dari kurung kurawal. Di sini saya ingin mencari kata yang diawali dengan huruf B, diikuti tepat 4 karakter, dan diakhiri dengan huruf T. Kenapa di sini tepat 4 karakter? Karena dalam kurawal ini, dituliskan angka 4. Jadi misalkan kita ganti menjadi 2, maka akan setelah huruf B, maka huruf yang berada di antara B dan T itu, hanya tepat 2 karakter. Lalu yang terakhir ada contoh meta karakter dari garis vertikal atau pipa. Di sini saya ingin mengecek apakah dalam string input yang tadi kita tuliskan saya hobi bermain basket itu terdapat kata suka atau hobi. Nah, cara menuliskannya adalah suka, terus ada tanda vertikalnya itu, dan hobi. Di sini akan dicek terdapatkah salah satu kata yang cocok dengan yang ingin kita cari. Jika ada yang cocok, maka output-nya ini. Jika tidak, maka output-nya seperti ini. Oke, kita coba run program-program berikut. Nah, ketika kita run, untuk contoh meta karakter dari tanda kurung siku itu akan menghasilkan output seperti ini. Jadi, dia kayak memunculkan satu persatu dari karakter dari masing-masing dari string ini, itu mana aja sih yang berada dalam rentang A sampai E nih. Jadi dari kata saya dulu itu pasti ada A dan A-nya muncul di sini. Lalu dari kata hobi itu muncul huruf B. Lalu dari kata bermain itu muncul huruf B, E, A, B, E, A. Nah, sedangkan dari kata basket itu muncul huruf B, A, dan E. Nah, seperti itu adalah contoh dari meta karakter yang kurung siku. Lalu di sini contoh meta karakter yang garis miring terbalik, kita ingin memunculkan semua digit karakter, tapi karena di sini hanya terdapat string dalam bentuk huruf saja, tidak ada digit angkanya, maka hasilnya pun kosong. Lalu selanjutnya untuk contoh meta karakter
tanda titik, kita ingin memunculkan kata yang awalnya bas diikuti oleh 2 karakter dan dari T, maka hasilnya adalah basket. Lalu di sini ingin memunculkan, hasil dari tanda kutip ini, maka karena tidak diawali dengan kata hobi, tetapi diawali oleh kata saya, maka output-nya adalah tidak, tapi diawali kata saya. Lalu di sini ada contoh dari meta karakter yang tanda dolar. Di situ munculnya adalah output-nya tidak, tapi diakhiri dengan kata basket, karena di sini kita ingin mencari apakah dia diawali oleh kata bermain atau bukan. Lalu di sini tanda bintang, munculnya adalah bermain, tidak menampilkan huruf N-nya karena hanya diakhiri sampai I saja. Lalu di sini dimunculkannya itu saya, output-nya adalah saya hobi bermain tidak sampai basket, tapi karena di sini diakhiri oleh huruf A. Kemudian di sini untuk karakter yang dengan tanda tanya, karena tepat diikuti cuma bisa diikuti oleh 0 atau 1 karakter, tidak ada kata dalam string yang kita inputkan tadi yang sesuai dengan ketentuan ini, maka output-nya pun kosong. Lalu di sini untuk contoh meta karakter dengan kurung kurawal, karena B, lalu diakhiri dengan huruf T, tapi di antara huruf B dan T itu ada huruf A, S, K, E, yaitu terdapat 4 karakter, tepat 4 karakter, maka dimunculkanlah kata basket di sini sebagai output-nya. Dan untuk yang terakhir, yaitu meta karakter dari tanda pipa atau garis vertikal ini. Jadi kita mencari apakah terdapat kata suka atau hobi dalam string, output-nya adalah ya ada 1 kata yang cocok, yaitu kata hobi. Kemudian di sini studi kasus. Di studi kasus ini kita akan menggunakan ekspresi reguler untuk memvalidasi alamat email. Nah, untuk melakukan validasi itu sendiri dibutuhkan 2 buah file. Yang pertama yaitu regex dengan extension Python. Di sini akan berisi kode-kode untuk ekspresi reguler nantinya. Kemudian yang kedua ada file email dengan extension txt yang berisi inputan berupa data email. Nah, untuk kode Python-nya itu sendiri, yang pertama kita akan mengimport library luar bernama RE atau regex. Kemudian kita akan membuka file kedua tadi kita, yaitu email dengan extension txt sebagai file. Nah, filenya nanti itu sendiri akan di-read lines-nya dan dimasukkan ke variable lines. Nah, nanti variable lines ini itu akan kita iterasi line-nya satu persatu. Nah, setiap line nanti akan kita lakukan strip terlebih dahulu untuk menghapus karakter spasi di baris baru. Kemudian, line itu sendiri akan kita gunakan dan kita bandingkan dengan pola yang telah kita berikan, menggunakan atau memanfaatkan import RE tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola yang telah kami buat. Yang pertama, awal barisan itu harus berisi huruf alfabet atau numerik, dan nanti di tengah-tengahnya ada simbol @ dan dilanjutkan lagi dengan huruf alfabet atau numerik. Jika selain itu, maka line itu sendiri tidak memenuhi pola yang kita berikan. Kemudian dilanjutkan oleh tanda titik, kemudian dilanjutkan lagi dengan huruf alfabet yang jumlahnya itu minimal 2 dan maksimal terserah. Nah, jika line itu sendiri memenuhi pola yang telah kita berikan, maka konsol akan menuliskan is valid di layar. Nah, jika tidak, konsol akan menuliskan is not valid. Nah, di sini pertama-tama ada if result, ini untuk mengecek apakah object match ini ada atau tidak. Nah, jika ada, berarti email tersebut adalah valid. Nah, jika valid, maka akan dilakukan print line is valid, yang artinya mencetak string dan pesan is valid ke dalam layar. Kemudian untuk yang kondisi else-nya ini, untuk objek match yang tidak ada, yang artinya alamat email tersebut adalah tidak valid. Nah, kemudian akan di print line juga, tetapi is not valid, yang artinya akan mencetak string dan pesan is not valid ke dalam layar.
Nah, begitulah penjelasan untuk kode Python regex.py-nya, kemudian akan masuk ke dalam file berikutnya, yakni email.txt. Nah, di sini terdapat beberapa inputan. Ini ada beberapa email yang kami buat secara random untuk mengecek apakah kode tersebut bekerja pada inputan ini, dan kemudian mana saja email yang diterima, yang valid, dan yang tidak valid. Nah, di sini selanjutnya akan ditampilkan hasil dari run programnya. Untuk yang email pertama, edureka@gmail.com ini valid karena sudah memenuhi pola yang ditentukan oleh kode sebelumnya. Yang mana yang pertama harus diisikan karakter, boleh memilih bebas, yang penting mencakup dalam huruf A sampai Z kecil atau A sampai Z kapital ataupun angka dari 0 sampai 9. Kemudian harus dituliskan @ Nah, setelah @ ini juga diikuti oleh karakter bebas lagi, sesuai rentang yang telah diberikan sebelumnya, sama yakni antara huruf A sampai Z kecil atau A sampai Z kapital atau 0 sampai 9. Nah, kemudian harus diikuti dengan titik, dot. Nah, kemudian diikuti lagi oleh karakter bebas yang polanya adalah sama dengan sebelumnya. Oke, kemudian masuk ke berikutnya, ini email edureka.co.in. Ini is not valid karena tidak ada @ di dalam email tersebut. Nah, artinya dia belum memenuhi pola yang telah ditentukan pada kode regex-nya. Kemudian untuk email edureka@.com ini juga tidak valid karena setelah @ ini seharusnya diikuti oleh karakter bebas, yang mana memilih antara huruf A sampai Z kecil atau A sampai Z kapital ataupun angka dari 0 sampai 9. Baru diikuti oleh titik. Jadi tidak boleh langsung dari @ menuju titik. Kemudian untuk edureka.com ini is not valid juga karena tidak memenuhi yakni @-nya, tidak dituliskan @ dan juga karakter bebas setelah @-nya. Nah, kemudian untuk edureka@com ini juga is not valid karena hanya ada @ tetapi tidak ada titiknya. Nah, yang mana setelahnya com ini seharusnya dilanjutkan dengan titik dan juga karakter bebas di setelah titik. Nah, kemudian untuk edureka@gmail.co.in ini juga is not valid karena terdapat 2 dot di sini, 2 titik, yang mana pada pola kami seharusnya hanya ada 1 titik, kemudian diikuti karakter bebas setelah titik. Karakternya hanya boleh memilih antara huruf A sampai Z kecil atau A sampai Z besar ataupun angka 0 sampai 9. Jadi tidak boleh ada tanda lain. Nah, kemudian yang terakhir 12345@gmail.com ini is valid karena sudah memenuhi pola yang telah ditentukan sebelumnya, yang mana yang karakter pertama bebasnya ia memilih angka dari 1 sampai 5 diperbolehkan, kemudian @ setelah @ juga diikuti karakter Gmail juga diperbolehkan, kemudian titik dan kemudian com. Nah, mungkin begitulah contoh demo program dari kelompok kami dan juga penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.